Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang pengaruh komunikasi, disiplin, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT Extrupat Bekasi Barat. Saya sendiri atas nama Nurmila sebagai ketua kelompok dan anggota saya terdiri dari Karisma Rahmawati dan Rato Bayu Alfianus Pasaribu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Definisi konseptual variabel. Penelitian akan selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan variabel. Variabel penelitian adalah satu atribut, nilai, atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara suatu dan lain yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempelajari dan mencari informasi yang serta ditarik kesimpulannya. A. Teori komunikasi variabel X1. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, pasar, dalam masyarakat, ataupun di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dilihat dari etimologi, dalam kurung bahasa, dan terminologi istilah. Dari sudut etimologi, menurut Rothonah adalah buku ilmu komunikasi, dibagi menjadi beberapa kata. Di antaranya komunikasker yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunis option yang berarti pendapatan umum. Raymond S. Ross yang dikutip oleh Dedi Mulyanan dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar mengemukakan bahwa komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin. B. Teori disiplin dan motivasi kerja variabel X2. Disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan diharapkan. Menurut para ahli pendidikan, definisi berbagai pengertian disiplin. Suharsini Arikunto 1980 dalam 114, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hati tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Menurut Gordon 1996, 3. Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketepatan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Robert Heller dalam Wibowo 2014, 121, motivasi kerja merupakan keinginan untuk bertindak. Kemudian yang C, teori kinerja variabel Y. Kinerja adalah hasil seorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran kriteria yang telah ditentukan oleh terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Faizal 2005, kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukan promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan, akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan suatu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari. Menurut Munandar 2008, penelitian kinerja adalah proses penelitian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seorang tenaga kerja atau karyawan, pekerjaan dan manajer yang dianggap menunjang untuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan. Kisi-kisi variabel X1 komunikasi. Yang pertama, kisi-kisinya instrumen komunikasi dapat dilihat dalam sebuah tabel dimensi atau indikator. 1. Komunikasi interpersonal, 2. Komunikasi dalam tim, 3. Komunikasi dengan atasan. Memiliki nomor butir 1, 2, 3, 4,
Dan komunikasi dengan atasan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 butir. Jumlah butirnya ada 2. Dan komunikasi dalam tim ada 2. Dan komunikasi dengan atasan ada 6. Jumlah juga 10 butir. Kemudian kisi-kisi instrumen variabel X2, disiplin dan motivasi kerja. Kisi-kisi instrumen disiplin dan motivasi kerja. Dimensi indikator. 1. Pemahaman tentang disiplin, nomor butir 1, 2, dan 3, jumlah butir 3. 2. Pemahaman tentang kewajiban dan hak, nomor butir 4, 5, 6, jumlah 3. Dan kemudian dimensi indikator yang ketiga, pemahaman motivasi, nomor butir 7 dan 8, jumlah butir 2. Dan kemudian dimensi atau indikator yang keempat, pemahaman tentang fokus kerja, nomor butir 9, 10, jumlah butir 2, total butir semuanya 10. Kisi-kisi instrumen variabel Y itu keputusan pembelian. Kisi-kisi instrumen kinerja. 1. Pemahaman tentang kinerja, nomor butirnya 1, 2, jumlah butirnya 3. 2. Pemahaman tentang kesiapan kerja, nomor butirnya 4, 5, 6, jumlah butirnya 3. 3. Kinerja tepat waktu, nomor butirnya 7, 8, jumlah butirnya 2. 4. Mencoba hal baru dalam kinerja, nomor butirnya 9, 10, jumlah butirnya 2. Total butirnya masing-masingnya 10. Metodologi penelitian. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni dengan membagikan kuesioner kepada 30 responden sesuai dengan objek tempat penelitian, yaitu kota Jabodetabek. Untuk kuesioner sendiri, di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama ini kuesioner variabel X, komunikasi. Kemudian kuesioner variabel X2, disiplin dan motivasi kerja. Yang ketiga kuesioner variabel Y, kinerja. Kemudian di sini ada data mentah hasil kuesioner dan data umum responden. Semua responden ada 32 yang berasal dari berbagai kalangan dan berbagai mahasiswa dan pelajar ataupun PNS. Kemudian di sini ada cara penjelasan SLS, uji validitas dan realitas, koefisien korelasi, dan regresi linear berganda. Coba kita putar.
Dan kemudian akan dijelaskan dengan Saudari Mila. Hasil uji validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas variabel X yaitu komunikasi dapat dilihat dari tabelnya melalui keterangan butir 1 sama dengan 0,79 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaannya 1 dikatakan valid atau sahih. 2 butir 2 sama dengan 0,878 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaannya 2 dikatakan valid atau sahih. Butir 3 sama dengan 0,746 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 3 dikatakan valid dan sahih. Butir 4 sama dengan 0,865 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 4 dikatakan valid atau sahih. Butir 5 sama dengan 0,883 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 5 dikatakan valid atau sahih. Butir 6 sama dengan 0,909
kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 6 dikatakan valid atau sahih. Butir 7 sama dengan 0,796 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 7 dikatakan valid atau sahih. Butir 8 0,759 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 8 dikatakan valid atau sahih. Butir 9 sama dengan 0,873 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 9 dikatakan valid atau sahih. Butir 10 sama dengan 0,812 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 10 dikatakan valid atau sahih. Case process summary. Pada tabel case processing summary dapat dilihat dari basis cases valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 33 dan persentase menunjukkan 97%. Hal ini menandakan bahwa 32 responden tersebut valid dan ada satu responden yang masuk ke kategori excluded. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cronbach's alpha dalam kurung R hitung dapat dilihat pada kolom Cronbach's alpha yaitu 0,949 dengan end of time. Item menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view adalah 10 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Cronbach's alpha untuk 10 data dari item atau 10 pertanyaan yaitu 0,949. Reliabilitas dari 10 butir pertanyaan valid tersebut adalah 0,949 kurang dari 0,463 sehingga data tersebut dianggap reliably atau dapat dipercaya dan konsisten. Validasi dan reliabilitas variabel X2 yaitu disiplin dan motivasi kerja dapat dilihat di tabelnya melalui keterangan butir 1 sama dengan 0,809 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 1 dikatakan valid atau sahih. Butir 2 0,880 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 2 dikatakan valid atau sahih. Butir 3 0,893 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 3 dikatakan valid atau sahih. Butir 4 sama dengan 0,879 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 4 dikatakan valid atau sahih. Sahih butir 5 sama dengan 0,892 kurang dari 0,463 maka butir pertanyaan 5 dikatakan valid atau sahih. Butir 6 0,894 butir 7 0,808 butir 8 0,850 butir 9 0,893 butir 10 0,878 lebih kurang dari 0,463 semua maka butir pertanyaannya masing-masing itu disebut valid atau sahih. Pada tabel case processing summary dapat dilihat dari baris cases valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 33 dan persentase menunjukkan 97%. Hal ini menandakan bahwa 32% tersebut valid dan ada satu responden yang masuk ke kategori excluded. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cronbach's alpha dapat dilihat pada kolom Cronbach's alpha yaitu 0,963 dengan end of time. Items menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang kami input pada variabel view adalah 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil Cronbach's alpha untuk 10 data ada item atau 10 pertanyaan yaitu 0,963. Reliabilitas dari 10 butir pertanyaan valid tersebut adalah 0,963 kurang dari 0,463 sehingga data tersebut dianggap reliably atau dapat dipercaya dan konsisten. Validitas dan reliabilitas variabel Y atau kinerja dapat dilihat di tabel dan melalui keterangan butir 1 0738 kurang dari 0463 maka butir pertanyaannya 1 dikatakan valid atau sahih. Butir 2 0880 kurang dari 0463 maka butir pertanyaan 2 dikatakan valid atau sahih. Butir 3 0812 kurang dari
0463, maka butir pertanyaan 3 dikatakan valid atau sahih. Butir 4 0804 kurang dari 406 3, maka butir pertanyaan 4 dikatakan valid atau sahih. Butir 5 0807, butir 6 0697, butir 7 0590, butir 8 0880, dan butir 9 0870, butir 10 0885 kurang dari 0463 semua, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid atau sahih. Pada tabel cash processing summary dapat dilihat basis cash filing menyatakan bahwa jumlah responden ada 33 dan persentase menunjukkan 97%. Hal ini menandakan bahwa 32 responden tersebut valid dan ada satu responden yang masuk ke kategori excluded. Hasil perhitungan uji reabilitas metode Cronbach's Alpha dapat dilihat pada kolom Cronbach's Alpha yaitu 0935 dengan end of. Itu menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel Q adalah 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil Cronbach's Alpha untuk 10 data dari item atau 10 pertanyaan yaitu 0,935. Sehingga reabilitas dari 10 butir pertanyaan valid tersebut adalah 0,935 kurang dari 0463, sehingga data tersebut dianggap variabel atau dapat dipercaya dan konsisten. Analisis data koefisien korelasi untuk mengukur berapa erat hubungan atau beberapa besar hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang catatannya terdapat 3 hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat atau tidak terdapatnya pengaruh variabel X1 terhadap Y. Hipotesis 2, terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. Sehingga 3, hipotesis 3, terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Hasil hipotesis 1, pengaruh variabel X1 terhadap Y, komunikasi terhadap kinerjanya. Kita bisa lihat dari korelasinya kepemimpinan dengan kepuasaannya masing-masing. Kesimpulannya, variabel komunikasi X berpengaruh positif dan signifikan tinggi karena dapat terlihat dari tabel bahwa nilai signifikasinya di bawah 0,01, yaitu 0,000 kurang dari 0,01, artinya nilai signifikan. B. Hasil hipotesis 2, pengaruh variabel X2 terhadap Y, disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja. Dilihat dari korelasinya, pengembangan SDM atau kepuasan kerja. Yang dilihat dari tabelnya, kita menyimpulkan bahwa variabel disiplin dan motivasi kerja X2 berpengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian Y dan tidak disignifikan karena dapat dilihat dari tabel bahwa nilai signifikasinya di atas 0,01, yaitu 0,000 lebih dari 0,01, artinya nilai signifikan namun tetap berpengaruh positif dengan kategori rendah. Hasil hipotesis 3, pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, komunikasi dan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja. Nah, kita lihat korelasinya, terdapat kepuasan kerja kepemimpin, yang kedua pengembangan SDM. Nah, kita dapat menyimpulkan variabel X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y dan signifikan. Karena nilai signifikasinya adalah 0,001 lebih dari 0,01. Kemudian nilai korelasinya dalam kategori rendah dengan nilai korelasi 0,569. Analisis regresi linear berganda dapat dilihat DF1 sama dengan K kurang 1, DF2 sama dengan N kurang K kurang 1. Itu rumusnya. Hasil hipotesis 1, berpengaruh variabel X1 terhadap Y, komunikasi terhadap kinerja. Lihat dari tabelnya, regression si residu totalnya terdapat di tabel. Kesimpulannya, secara regresi variabel X1 sangat berpengaruh terhadap Y karena dapat dilihat
pada tabel menunjukkan signifikasinya adalah 0,000 lebih dari 0,01, artinya sangat signifikan, dan F hitung nomor 29 baris 1 dengan nilai F hitung 102,418 kurang dari F tabel 4183, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 sangat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil hipotesis 2, pengaruh variabel X2 terhadap Y, disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja. Kita dapat menyimpulkan secara regresi variabel X2 sangat berpengaruh terhadap variabel Y karena dapat dilihat dari tabel menunjukkan signifikasinya adalah 0,000 lebih dari 0,1, artinya sangat signifikan, dan F hitung nomor 29 baris 1 dengan nilai F hitung 66,612 kurang dari F tabel 4183, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 sangat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil hipotesis 3, pengaruh variabel X1 dan 2 terhadap Y. Dilihat dari regresio, residual, dan totalnya, menyimpulkan secara regresi variabel X1 dan X2 sangat berpengaruh terhadap Y karena dapat dilihat pada tabel menunjukkan signifikasinya adalah 0,00 lebih dari 0,01, artinya sangat signifikan. Dan F hitung nomor 29 baris 1 dengan nilai F hitung 49,295 kurang dari F tabel 4183, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 sangat berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y. Koefisien determinasi A, hasil uji hipotesis 1 variabel X1 terhadap variabel Y dapat dilihat di tabelnya, dan menyimpulkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa R squared-nya dilihat dari 0,740 setara dengan 74%, artinya determinasi variabel X1 sangat berpengaruh terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar 74%. Hasil uji hipotesis 2 variabel X2 terhadap variabel Y dapat dilihat dari tabelnya. Kita menyimpulkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa R squared-nya nilai 0,704 setara dengan 70,4%. Artinya determinasi variabel X2 sangat berpengaruh terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar 70,4%. Hasil uji hipotesis 3, berpengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Dapat dilihat di tabelnya. Kita menyimpulkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa R squared-nya senilai 0,785 setara dengan 78,5%, artinya determinasi variabel X1 dan X2 sangat berpengaruh terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar 78,5%. Demikian presentasi dari hasil makalah kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.